Hai semuanya, pernah nggak sih kita merasa seperti tiba-tiba ada orang yang menjauh, berubah sikap, atau bahkan terlihat tidak suka tanpa alasan yang jelas? Rasanya aneh, membingungkan, dan kadang bikin overthinking semalaman. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang sudah dilakukan? Kenapa orang lain bisa sampai membenci tanpa pernah benar-benar menjelaskan alasannya? Di titik ini, penting untuk memahami satu hal sederhana yang sering kita abaikan. Tidak semua kebencian datang dari kesalahan yang kita buat. Kadang kebencian itu lahir dari persepsi, dari rasa tidak nyaman orang lain, atau bahkan dari sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri kita. Tapi tetap saja, sebagai manusia, kita cenderung ingin tahu, ingin memahami, dan ingin mencari penjelasan yang masuk akal. Dalam kehidupan sosial, kita tidak pernah benar-benar bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan luka masing-masing yang mempengaruhi cara mereka menilai orang lain. Apa yang menurut kita biasa saja, bisa jadi terasa mengganggu bagi orang lain. Apa yang kita anggap jujur, bisa dianggap kasar. Apa yang kita lihat sebagai kepercayaan diri, bisa dianggap sebagai kesombongan. Disinilah sering terjadi benturan persepsi yang diam-diam menumbuhkan rasa tidak suka, bahkan kebencian. Jadi ketika kita merasa dibenci, bukan berarti kita selalu salah, tapi bisa jadi kita hanya tidak cocok dengan cara pandang seseorang. Salah satu alasan paling umum kenapa orang bisa membenci adalah karena rasa iri yang tidak diakui. Ini sering terjadi tanpa disadari. Ketika kita berkembang, mencapai sesuatu, atau bahkan sekadar terlihat bahagia, ada orang yang merasa tertinggal. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka membandingkan diri mereka dengan kita. Perbandingan ini diam-diam melahirkan rasa tidak nyaman, yang kemudian berubah menjadi ketidaksukaan. Anehnya, orang yang merasa iri jarang mengakui perasaannya sendiri. Mereka justru mencari-cari alasan lain untuk membenarkan kebencian itu. Mungkin dengan mengkritik, merendahkan, atau menyebarkan kesan negatif tentang kita. Padahal akar dari semuanya adalah rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, kejujuran juga sering menjadi pedang bermata dua. Kita mungkin berpikir bahwa menjadi jujur adalah hal yang baik dan memang benar, tapi tidak semua orang siap menerima kejujuran. Ketika kita mengatakan sesuatu apa adanya, tanpa dibungkus dengan cara yang halus, sebagian orang bisa merasa diserang. Mereka merasa harga dirinya terancam, meskipun niat kita sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya, mereka memilih menjauh atau bahkan membenci, bukan karena kita jahat, tapi karena mereka tidak siap dengan kenyataan yang kita sampaikan. Ada juga situasi di mana kita terlalu berbeda. Perbedaan ini bisa dalam cara berpikir, gaya hidup, prinsip, atau bahkan selera sederhana. Perbedaan yang terlalu mencolok sering membuat orang lain merasa tidak nyaman, bukan karena perbedaan itu salah, tapi karena manusia cenderung mencari kesamaan untuk merasa aman. Ketika kita tidak masuk dalam kelompok mereka, kita dianggap asing, dan sesuatu yang asing seringkali dianggap sebagai ancaman, meskipun sebenarnya tidak berbahaya. Dari sini, rasa tidak suka bisa tumbuh perlahan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kadang juga kita tanpa sadar mencerminkan sesuatu yang orang lain tidak suka dari diri mereka sendiri. Misalnya, ketika kita disiplin, fokus, dan konsisten, orang yang merasa dirinya malas bisa merasa terganggu. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kehadiran kita mengingatkan mereka pada hal yang ingin mereka hindari. Ini seperti cermin yang memantulkan sisi yang tidak ingin mereka lihat. Reaksi paling mudah, menolak cermin itu, atau dalam hal ini membenci orang yang menjadi cermin tersebut. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa kita memang pernah melakukan kesalahan, meskipun kecil. Masalahnya, tidak semua orang punya cara yang sehat untuk menyelesaikan konflik. Ada yang memilih diam, menyimpan perasaan, lalu membiarkannya menumpuk menjadi kebencian. Kita mungkin sudah lupa, tapi bagi mereka hal itu masih membekas. Inilah kenapa komunikasi menjadi penting, tapi sayangnya tidak semua orang mau atau mampu melakukannya dengan baik. Akhirnya, kesalahpahaman yang seharusnya bisa diselesaikan justru berubah menjadi jarak yang semakin lebar. Hal lain yang sering terjadi adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang berharap sesuatu dari kita, entah itu perhatian, dukungan, atau sikap tertentu, lalu kita tidak memenuhi ekspektasi tersebut, mereka bisa merasa kecewa. Kekecewaan yang tidak dikelola dengan baik bisa berubah menjadi rasa tidak suka. Mereka mungkin merasa kita tidak peduli, tidak menghargai, atau tidak seperti yang mereka bayangkan. Padahal, bisa jadi kita bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki ekspektasi tersebut.
Semakin kita mencoba memahami alasan-alasan ini, semakin terlihat bahwa kebencian bukan selalu tentang kita. Banyak faktor yang bermain di dalamnya, dan sebagian besar berasal dari dalam diri orang lain. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya lepas dari refleksi diri. Justru disinilah kesempatan untuk melihat ke dalam, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang membuat semua orang menyukai kita, tapi tentang menjadi diri sendiri tanpa harus kehilangan empati terhadap orang lain. Ketika kita mulai melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kebencian seringkali tumbuh dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Misalnya, sikap yang dianggap sepele seperti tidak menyapa, terlihat cuek, atau tidak merespons pesan dengan cepat. Bagi kita, mungkin itu bukan masalah besar, tapi bagi orang lain, itu bisa diartikan sebagai bentuk ketidaksopanan atau ketidakpedulian. Perbedaan cara menafsirkan hal-hal kecil seperti ini sering menjadi pemicu awal munculnya rasa tidak suka. Dan jika tidak ada komunikasi yang menjembatani, kesan negatif itu akan terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Selain itu, cara kita membawa diri di lingkungan sosial juga berpengaruh. Ada orang yang merasa tidak nyaman dengan seseorang yang terlalu dominan, terlalu vokal, atau selalu ingin terlihat menonjol. Bukan berarti percaya diri itu salah, tapi dalam konteks tertentu, hal itu bisa dianggap mengganggu, terutama jika orang lain merasa tidak punya ruang untuk bersuara. Dalam situasi seperti ini, kebencian bisa muncul sebagai bentuk reaksi terhadap rasa terpinggirkan. Mereka tidak benar-benar membenci siapa kita, tapi membenci bagaimana mereka merasa ketika berada di dekat kita. Ada juga faktor komunikasi yang tidak sinkron. Kita mungkin merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan jelas, tapi orang lain menangkapnya dengan cara yang berbeda. Kata-kata yang kita pilih, nada bicara, bahkan ekspresi wajah bisa memberikan makna yang berbeda bagi setiap orang. Inilah kenapa satu kalimat bisa terdengar biasa bagi kita, tapi terasa menyakitkan bagi orang lain. Ketika kesalahpahaman seperti ini terjadi berulang kali, hubungan bisa menjadi renggang. Dan dari situ, rasa tidak suka mulai tumbuh. Menariknya, terkadang orang membenci bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena siapa yang mereka pikir kita ini. Label yang diberikan oleh lingkungan bisa sangat kuat. Jika seseorang sudah lebih dulu mendengar hal negatif tentang kita, mereka cenderung akan melihat kita dengan kacamata tersebut, bahkan sebelum benar-benar mengenal kita. Ini disebut sebagai bias, di mana penilaian sudah terbentuk sebelum pengalaman langsung terjadi. Dalam kondisi seperti ini, apapun yang kita lakukan bisa saja ditafsirkan secara negatif karena mereka sudah punya gambaran tertentu di kepala mereka. Di dunia yang semakin terhubung seperti sekarang, faktor ini semakin kuat. Persepsi bisa dibentuk dari potongan kecil informasi, dari cerita orang lain, atau bahkan dari media sosial. Kita bisa dibenci oleh orang yang bahkan belum pernah berbicara langsung. Mereka hanya melihat satu sisi, lalu menyimpulkan keseluruhan. Ini mungkin terdengar tidak adil, tapi inilah realitas yang sering terjadi. Dan sayangnya, kita tidak bisa mengontrol itu semua. Hal lain yang sering menjadi pemicu kebencian adalah batasan yang kita buat. Ketika kita mulai belajar mengatakan tidak, menjaga jarak, atau tidak lagi selalu tersedia untuk orang lain, tidak semua orang bisa menerimanya. Mereka yang terbiasa mendapatkan perhatian atau bantuan dari kita bisa merasa ditolak. Mereka mungkin menganggap kita berubah, padahal sebenarnya kita hanya mulai menjaga diri. Tapi karena perubahan ini tidak sesuai dengan keinginan mereka, reaksi yang muncul bisa berupa kekecewaan, bahkan kebencian. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kedewasaan emosional yang sama. Ada yang mampu mengelola perasaan dengan baik, tapi ada juga yang mudah tersulut emosi dan sulit memahami perspektif orang lain. Dalam kondisi seperti ini, konflik kecil bisa menjadi besar, dan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi permusuhan. Dalam kondisi seperti ini, kebencian bukan lagi tentang logika, tapi tentang emosi yang tidak terkelola. Di sisi lain, kita juga hidup di lingkungan yang penuh dengan kompetisi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pekerjaan, pertemanan, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti pencapaian pribadi, perbandingan selalu ada. Ketika seseorang merasa kalah, tersaingi, atau terancam, mereka bisa merespons dengan cara yang defensif.
Salah satunya adalah dengan menjatuhkan orang lain secara emosional, termasuk dengan membenci. Ini menjadi cara untuk melindungi ego mereka, meskipun tidak sehat. Semua ini menunjukkan bahwa kebencian adalah sesuatu yang kompleks, tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu alasan. Ada banyak lapisan yang saling berhubungan, mulai dari pengalaman pribadi, cara berpikir, hingga kondisi emosional seseorang. Dan di tengah semua itu, kita hanya menjadi salah satu bagian dari cerita mereka, bukan pusatnya, bukan juga satu-satunya penyebabnya. Semakin kita memahami dinamika ini, semakin jelas bahwa tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita. Bahkan orang yang paling baik sekalipun pasti pernah dibenci oleh seseorang. Ini bukan karena mereka gagal menjadi orang baik, tapi karena setiap orang memiliki standar, ekspektasi, dan luka yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mencoba menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan berarti semua orang akan melihatnya dengan cara yang sama. Akan selalu ada yang salah paham, tidak setuju, atau merasa tidak nyaman. Hal yang sering membuat kita lelah adalah keinginan untuk diterima oleh semua orang. Kita mulai menyesuaikan diri, mengubah cara bicara, bahkan menahan diri untuk tidak menjadi diri sendiri. Tujuannya sederhana, supaya tidak dibenci. Tapi ironisnya, semakin kita mencoba menyenangkan semua orang, semakin kita kehilangan arah. Kita menjadi versi yang tidak jelas, dan pada akhirnya, tetap saja ada orang yang tidak suka. Ini seperti berlari tanpa tujuan, menghabiskan energi tanpa hasil yang benar-benar berarti. Ada titik di mana kita perlu menerima bahwa kebencian adalah bagian dari kehidupan sosial. Bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tapi sesuatu yang perlu dipahami dan disikapi dengan bijak. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merasa, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Apakah kita akan membalas dengan kebencian yang sama, atau memilih untuk tetap tenang dan fokus pada hal yang lebih penting? Respons yang kita pilih sangat menentukan kualitas hidup kita. Jika setiap kebencian dibalas dengan emosi, hidup akan terasa penuh konflik. Tapi jika kita bisa melihatnya sebagai bagian dari dinamika manusia, kita akan lebih mudah melepaskan. Bukan berarti kita menjadi cuek atau tidak peduli, tapi kita belajar memilah mana yang perlu diperhatikan dan mana yang bisa dilewatkan. Tidak semua opini orang lain harus masuk ke dalam kepala kita. Penting juga untuk membedakan antara kritik dan kebencian. Tidak semua hal negatif yang kita terima adalah bentuk kebencian. Ada juga kritik yang sebenarnya bisa membantu kita berkembang. Bedanya, kritik biasanya disampaikan dengan tujuan memperbaiki, meskipun kadang terasa tidak nyaman. Sedangkan kebencian cenderung tidak menawarkan solusi, hanya ingin menjatuhkan. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi respons dari orang lain. Kita juga perlu belajar mengenali batas diri. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Jika seseorang terus-menerus memberikan energi negatif, mungkin sudah saatnya kita menjaga jarak. Ini bukan berarti kita sombong atau tidak peduli, tapi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Lingkungan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi memilih untuk menjauh dari orang yang toksik adalah keputusan yang masuk akal. Di sisi lain, kita tetap perlu menjaga empati. Meskipun ada orang yang membenci, bukan berarti mereka sepenuhnya buruk. Mereka juga manusia, dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Mungkin mereka sedang menghadapi sesuatu yang berat, atau memiliki luka yang belum sembuh. Ini tidak membenarkan perilaku mereka, tapi membantu kita untuk tidak langsung membalas dengan kebencian. Kita bisa memilih untuk memahami tanpa harus membiarkan diri disakiti. Ada juga pelajaran penting tentang keaslian diri. Ketika kita menjadi diri sendiri, kita akan menarik orang yang memang cocok dengan kita, dan secara alami menjauhkan yang tidak cocok. Ini bukan hal yang buruk, justru sehat. Karena hubungan yang baik bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas. Lebih baik memiliki sedikit orang yang benar-benar memahami, daripada banyak orang yang hanya hadir di permukaan. Pada akhirnya, memahami alasan mengapa orang membenci kita bukan untuk membuat kita semakin khawatir, tapi justru untuk membuat kita lebih tenang. Karena kita mulai sadar bahwa tidak semua hal harus diambil secara personal. Banyak hal terjadi bukan karena kita kurang baik, tapi karena memang tidak semua orang berada di frekuensi yang sama. Dan itu wajar. Kita tidak perlu menghabiskan waktu membuktikan diri kepada semua orang. Orang yang ingin memahami akan mencari cara untuk mengerti.
Sementara orang yang sudah memutuskan untuk tidak suka, biasanya tidak peduli seberapa banyak penjelasan yang kita berikan. Jadi daripada terus berusaha mengubah pandangan mereka, lebih baik fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Sadar bahwa kita punya kekurangan, tapi juga punya nilai. Sadar bahwa tidak semua orang akan menerima kita, tapi itu tidak mengurangi harga diri kita. Sadar bahwa kebencian orang lain bukan selalu cerminan siapa kita, tapi seringkali cerminan siapa mereka. Ketika kita sampai pada pemahaman ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu terbebani oleh penilaian orang lain. Kita bisa tetap berjalan, tetap berkembang, dan tetap menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus merasa bersalah. Dan yang paling penting, kita tidak kehilangan diri hanya karena ingin diterima oleh semua orang. Jadi jika saat ini kalian merasa ada orang yang membenci tanpa alasan yang jelas, coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin ada hal yang tidak terlihat, mungkin ada cerita yang kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, nilai diri kita tidak ditentukan oleh siapa yang menyukai atau membenci kita. Nilai itu datang dari bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita tetap menjadi manusia yang utuh di tengah berbagai penilaian yang datang silih berganti. Ada satu hal yang jarang disadari, yaitu semakin kita tumbuh, semakin besar kemungkinan kita tidak disukai oleh lebih banyak orang. Kedengarannya aneh, tapi ini nyata. Ketika kita mulai berubah, memperbaiki diri, atau keluar dari zona nyaman, kita tidak hanya meninggalkan kebiasaan lama, tapi juga meninggalkan versi diri kita yang dulu dikenal orang lain. Masalahnya, tidak semua orang siap menerima perubahan itu. Mereka sudah terbiasa dengan versi lama kita, dan ketika kita berubah, mereka merasa kehilangan sesuatu. Bukan karena perubahan itu buruk, tapi karena mereka tidak lagi merasa familiar. Dari sinilah muncul jarak, dan dari jarak itu bisa tumbuh rasa tidak suka. Perubahan juga sering disalahartikan sebagai kesombongan. Ketika kita mulai lebih fokus pada diri sendiri, lebih selektif dalam pergaulan, atau lebih serius mengejar tujuan hidup, ada orang yang menganggap kita berubah menjadi dingin atau tidak peduli. Padahal, sebenarnya kita hanya sedang belajar mengatur energi. Tidak semua hal bisa kita layani seperti dulu. Tapi karena orang lain tidak melihat proses yang kita jalani, mereka hanya melihat hasil akhirnya. Dan dari situ, penilaian negatif bisa muncul. Selain itu, ada juga faktor kenyamanan. Beberapa orang tidak menyukai kita karena kita mengganggu zona nyaman mereka. Misalnya, ketika kita mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang tujuan hidup, tentang perubahan, atau tentang kedisiplinan. Bagi sebagian orang, ini terasa tidak nyaman. Mereka lebih suka hal-hal yang ringan dan tidak menantang. Ketika kita hadir dengan perspektif yang berbeda, kita seperti mengusik kenyamanan itu. Dan reaksi alami dari rasa tidak nyaman seringkali adalah penolakan. Menariknya, terkadang kita dibenci justru karena kita terlalu baik. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi ini sering terjadi. Ketika kita terlalu sering membantu, terlalu mengerti, atau terlalu memberi, ada orang yang mulai merasa tidak enak. Mereka merasa berutang secara emosional atau merasa tidak seimbang dalam hubungan tersebut. Ketidaknyamanan ini bisa berubah menjadi jarak, bahkan kebencian. Mereka mungkin tidak benar-benar membenci kita, tapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan mereka sendiri. Di sisi lain, terlalu baik juga bisa membuat kita dimanfaatkan. Dan ketika kita akhirnya mulai menetapkan batas, orang yang terbiasa mengambil dari kita bisa merasa kecewa. Mereka mungkin merasa kita berubah, padahal kita hanya berhenti memberikan sesuatu yang tidak sehat. Dalam kondisi seperti ini, kebencian sering muncul bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kita berhenti melakukan sesuatu yang dulu menguntungkan mereka. Ada juga fenomena di mana orang membenci karena mereka tidak memahami kita. Kurangnya pemahaman sering melahirkan prasangka. Ketika seseorang tidak benar-benar mengenal kita, mereka akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi. Dan sayangnya, asumsi manusia cenderung mengarah ke hal negatif, terutama jika tidak ada komunikasi yang jelas. Inilah kenapa banyak hubungan rusak bukan karena kesalahan besar, tapi karena kesalahpahaman yang tidak pernah diluruskan. Selain itu, lingkungan juga memainkan peran besar.
Kita mungkin berada di tempat yang tidak cocok dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ketika nilai kita berbeda dengan mayoritas, kita akan terlihat aneh. Dan sesuatu yang dianggap berbeda seringkali tidak diterima dengan mudah. Bukan karena kita salah, tapi karena kita tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam situasi seperti ini, kebencian bisa menjadi bentuk penolakan terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah energi yang kita bawa. Setiap orang punya aura atau suasana yang mereka hadirkan. Ada yang membawa ketenangan, ada yang membawa semangat, ada juga yang tanpa sadar membawa tekanan. Jika energi kita tidak cocok dengan orang lain, interaksi bisa terasa tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini bisa berkembang menjadi rasa tidak suka, bahkan tanpa alasan yang jelas secara logika. Semua ini menunjukkan bahwa kebencian tidak selalu rasional. Banyak faktor yang tidak terlihat yang bekerja di balik layar. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Lebih baik kita melihatnya sebagai bagian dari proses memahami dinamika manusia yang kompleks. Kadang kita juga perlu jujur melihat bahwa tidak semua orang membenci tanpa alasan. Ada kemungkinan bahwa kita pernah melukai, mengecewakan, atau bersikap tidak tepat meskipun tidak disengaja. Setiap manusia punya blind spot, yaitu bagian dari diri yang tidak kita sadari. Bisa jadi kita merasa sudah bersikap biasa saja, tapi bagi orang lain itu terasa menyakitkan. Inilah pentingnya refleksi diri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Namun refleksi diri juga harus seimbang. Jangan sampai setiap kebencian yang kita terima langsung kita anggap sebagai kesalahan kita. Ada batas antara bertanggung jawab dan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita perlu bijak melihat mana yang memang perlu diperbaiki dan mana yang memang di luar kendali kita. Karena jika semua kita ambil sebagai kesalahan pribadi, kita akan terus merasa tidak cukup, dan itu tidak sehat. Dalam banyak kasus, orang membenci karena mereka merasa tidak didengar. Komunikasi yang tidak berjalan dua arah sering menjadi pemicu konflik. Kita mungkin sudah menjelaskan, tapi mereka merasa tidak diperhatikan. Perasaan diabaikan ini bisa sangat kuat, dan jika tidak diselesaikan, bisa berubah menjadi kebencian. Ini mengingatkan kita bahwa mendengar sama pentingnya dengan berbicara. Ada juga faktor luka masa lalu. Seseorang yang pernah disakiti akan lebih sensitif terhadap hal-hal tertentu. Mereka mungkin bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang bagi kita terlihat kecil, bukan karena mereka ingin bermasalah, tapi karena ada pengalaman lama yang belum selesai. Dalam situasi seperti ini, kita sering menjadi korban dari luka yang sebenarnya bukan kita yang menyebabkan. Ini tidak adil, tapi cukup umum terjadi. Di sisi lain, kita hidup di dunia yang penuh dengan ekspektasi sosial. Ada standar tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berbicara, dan berinteraksi. Ketika kita tidak sesuai dengan standar itu, kita bisa dianggap aneh, tidak sopan, atau bahkan tidak layak. Penilaian ini bisa berubah menjadi kebencian, terutama jika orang lain merasa kita melanggar aturan tidak tertulis yang mereka pegang. Hal menarik lainnya adalah kebutuhan manusia untuk merasa lebih baik dari orang lain. Dalam beberapa kasus, membenci menjadi cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan merendahkan orang lain, seseorang merasa dirinya lebih unggul. Ini bukan cara yang sehat, tapi cukup sering terjadi. Jadi kebencian yang kita terima bisa jadi bukan tentang kita, tapi tentang kebutuhan mereka untuk merasa lebih baik. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hubungan harus diselamatkan. Ada hubungan yang memang tidak sehat, tidak seimbang, atau tidak membawa kebaikan. Ketika kebencian sudah terlalu dalam dan tidak ada niat untuk memperbaiki, mungkin yang terbaik adalah melepaskan. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita memilih menjaga diri. Semakin kita dewasa, kita akan mulai melihat bahwa hidup bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang hidup dengan nilai yang jelas. Ketika kita punya prinsip, kita akan secara otomatis tidak cocok dengan semua orang, dan itu bukan masalah. Justru itu tanda bahwa kita tahu siapa diri kita. Orang yang mencoba cocok dengan semua orang biasanya justru kehilangan arah, karena mereka terus berubah mengikuti lingkungan. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Ini bukan bentuk menyerah, tapi bentuk kebebasan. Kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk disetujui. Kita bisa membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan ketakutan akan penolakan. Ini membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur.
Namun menerima bukan berarti tidak peduli sama sekali. Kita tetap perlu menjaga sikap, tetap menghargai orang lain, dan tetap berusaha menjadi pribadi yang baik. Tapi perbedaannya, kita tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Kita melakukan kebaikan karena itu benar, bukan karena ingin disukai. Dalam proses ini, kita juga akan belajar memilih lingkungan. Kita akan lebih selektif dalam bergaul, bukan karena sombong, tapi karena kita tahu energi kita terbatas. Kita tidak bisa terus-menerus berada di lingkungan yang membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Memilih lingkungan yang sehat adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada juga pelajaran tentang keberanian. Berani menjadi diri sendiri di tengah kemungkinan ditolak adalah hal yang tidak mudah. Tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Ketika kita berani tetap berdiri dengan nilai kita, meskipun tidak semua orang setuju, kita sedang membangun kekuatan dari dalam. Dan kekuatan ini tidak bisa digantikan oleh validasi dari luar. Menariknya, ketika kita berhenti terlalu fokus pada siapa yang membenci, kita mulai melihat siapa yang benar-benar peduli. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan satu atau dua orang yang tidak suka, sampai lupa bahwa ada banyak orang yang menghargai kita. Perspektif ini penting, karena apa yang kita fokuskan akan mempengaruhi perasaan kita. Pada akhirnya, memahami kebencian orang lain membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan, tidak semua hubungan harus dipertahankan, dan tidak semua penilaian harus dipercaya. Kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa terlalu banyak beban dari ekspektasi orang lain. Kita juga belajar bahwa menjadi manusia berarti siap untuk tidak selalu disukai. Ini bukan kegagalan, tapi bagian dari realitas. Bahkan orang yang paling tulus sekalipun tidak akan cocok dengan semua orang. Jadi ketika kita menghadapi kebencian, kita tidak perlu langsung merasa hancur. Kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga diri di tengah semua itu. Tetap jujur, tetap berusaha menjadi lebih baik, dan tetap menjaga hati agar tidak ikut menjadi pahit. Karena jika kita membalas kebencian dengan kebencian, kita hanya memperpanjang rantai yang sama. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain rasakan, tapi kita bisa mengontrol siapa kita ingin jadi. Dan pada akhirnya itu yang paling penting. Bukan berapa banyak orang yang menyukai kita, tapi apakah kita hidup sesuai dengan nilai yang kita percaya. Jadi jika ada orang yang membenci tanpa alasan yang jelas, tidak apa-apa. Tidak semua hal harus dimengerti, tidak semua hal harus diselesaikan. Kadang yang perlu dilakukan hanyalah menerima, melanjutkan hidup, dan tetap berjalan dengan tenang. Karena hidup bukan tentang membuktikan diri kepada semua orang, tapi tentang menjadi diri yang utuh, meskipun tidak semua orang bisa melihat atau menghargainya.